Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munur rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadur. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Yogi beserta keluarga. Saya hormati para orang tua, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para bapak jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir berkumpul melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, juga rutinitas silaturahmi kita. Mudah-mudahan dua amalan baik ini mudah-mudahan jadi wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna. Orang tua yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus almarhumah orang tua di sini, mudah-mudahan umumnya orang tua kita mudah-mudahan ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk Ibu Suparti yang sedang menjalankan ibadah umrah. Mudah-mudahan diberikan sehat afiat, diberikan kelancaran, kemudahan dalam beribadahnya, dijadikan ibadahnya mudah-mudahan ibadah yang makbul, yang mabrur. Mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat afiat, membawa keberkahan dua tanah suci Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghibah. Bab menjelaskan masalah ghibah. Tahu Pak ghibah? Ghibah itu diambil dari kata ghoba. Ghoba itu artinya goib. Goib itu tidak ada di depan mata. Berarti ghibah itu adalah membicarakan orang yang tidak lagi di depan matanya, artinya lagi nggak ada di hadapannya. Itu namanya ghibah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, ijtanibu kasiran minadh-dhon, jauhilah olehmu kebanyakan dari zon. Zon itu berprasangka. Inna ba'dadh dhanni ismun, sesungguhnya sebagian zon adalah perbuatan dosa. Jadi jauhin suuzon, buruk sangka sama orang lain. Sekalipun perbuatan orang itu memang buruk, tapi kita jangan memponis atau mengklaim bahwa orang itu sudah pasti buruknya. Wala tajassasu, dan jangan tajasus. Apa tajasus? Tajasus itu nyari-nyari kesalahan orang lain. Itu tajasus. Nggak boleh, ya. Nyari-nyari kesalahan orang. Sekalipun orang itu kan Pak nggak ada yang sempurna, pasti ada salah. Sebaik-baiknya orang pasti ada salahnya. Sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Makanya begitu. Ketika ada orang berbuat jelek sama kita maafin, ya. Karena sejelek apapun dia, bisa jadi ada kebaikan yang ada pada dirinya dan kita pernah merasakan kebaikannya. Kan kadang-kadang yang susah orang bikin yang susah orang memaafkan itu ketika orang bersalah, yang dilihatnya salahnya doang, benar. Yang dilihat salahnya doang, pokoknya salah, nggak ada kebaikannya. Kayak suami ya berbuat satu kesalahan, biasanya itu yang paling ngotot ya istri dibisik sama setan, seolah-olah itu suami nggak ada kebaikannya, padahal baru berbuat satu keburukan, satu yang jelek, kebaikan yang sudah begitu banyak hilang, pupus begitu aja. Maka memandang orang lain agar kita gampang memaafkan orang lain dan gampang menerima maaf orang lain dan memaafkan adalah salah satunya lihat kebaikan orang itu. Kalau memang orang itu punya salah, lihat kebaikannya. Jadi jangan ditajasus, dicari-cari kesalahannya, nggak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan saling gibah. Gibah itu dikatakan ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayakula lahma akhihi, ya, orang itu memakan daging saudaranya maitan, dalam keadaan menjadi bangkai. Tentu fakarihtumu, pasti orang nggak mau makan daging ya yang itu daging bau bau bangkai. Nah, menggibah seseorang itu adalah digambarkan seperti memakan daging bangkai. Jadi kalau kita lagi ngomongin orang lain, itu hakikatnya kita lagi makanin daging orang, daging saudara kita. Begitu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha tawwabun rahim. Biasanya orang yang menggibah itu di mana ada kesalahan orang lain dan kesalahan itu dia tahu. Nah, Allah dalam ayat ini di ujungnya tawwabun rahimun. Jadi kita nggak berhak
kita itu nggak berhak membicarakan aib orang lain, nggak ada hak kita membuka aib orang lain. Belum tentu orang yang aibnya kita buka itu ya belum tentu lebih buruk, ya belum tentu dia itu lebih buruk dari kita. Artinya bisa jadi yang ngomongin lebih banyak keburukannya daripada orang yang diomongin. Makanya yang maha rahim ya Allah, yakni Allah tawwab, sebanyak apapun dosa orang itu ya kita nggak boleh ngomongin, nggak boleh. Seburuk apapun aib orang nggak boleh kita bicarain, nggak boleh. Gitu, udah biarin. Allah maha tawwab. Kalaupun dia salah, ya dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunin kesalahannya. Ya, kalau dia salah terus kita jadi ngikut jadi dosa gara-gara dosa orang, maka berarti itu orang yang punya dosa, artinya yang berdosa gara-gara dosa orang lain. Ya, itu orang nggak punya pikiran. Tadinya dia nggak punya dosa, tiba-tiba orang lain yang berdosa dia jadi kebawa dosa. Ya, begitu. Itu bab ghibah dalam firman Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah, hati-hati kata Nabi dengan ghibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Nauzubillah min. Ya, jadi dosa ghibah, dosa ngomongin orang itu lebih berat dari dosa zina. Masih kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau jangan begini. Oh, kalau begitu mendingan zina daripada ghibah. Nah, jangan salah arti. Kila ada sahabat yang nanya, Pak Kadir. Sahabat nanya nih, kok bisa ya Rasul? Ghibah itu lebih berat daripada dosa zina? Kaifa, bagaimana mungkin? Ya, Nabi berkata, Nabi berkata, anar rajul, sesungguhnya seseorang, qad yazni, dia berbuat zina, ya, wa yatubullah, dan dia bertaubat kepada Allah alaihi, ya, atas perbuatannya itu, ya, wa anna sahibal ghibah, dan sesungguhnya orang yang ghibah la yaghfiru lahu, dia tidak akan mendapatkan ampunan hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehingga memaafkan orang yang dia ghibah. Jadi kenapa lebih berat zina? Kalau zina dia bertobat minta ampun kepada Allah, udah selesai. Selesai. Ya. Kalau ghibah dia tidak cukup meminta ampun kepada Allah, tapi dia harus meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang dia gibahin. Nah, saya tanya sekarang, bapak-bapak pernah gibah? Pernah minta maaf ke orang yang digibahin? Nah, lo hati ya. Orang yang gibah itu dosanya, kalau pengen dapat ampunan Allah, harus dia minta maaf kepada orang yang dia gibah. Ya. Oh, bagaimana kalau gibahin orang yang berdosa, pendosa kayak Firaun? Firaun diceritain nggak di Al-Quran? Diceritain. Apanya? Keburukannya. Innahu togo. Firaun itu togo. Apa togo? Orang yang durhaka. Ya, diceritain tuh. Kalau menceritakan kejelekan orang lain untuk dijadikan ibroh, dan memang sudah jelas dijadikan ibroh ini jadi pelajaran, dijadiin cerminan buat diri kita, ya, seperti orang-orang yang ada di dalam Al-Quran kita omongin tuh, itu nggak ghibah namanya. Tapi orang yang di Quran, yang udah jelas Quran contohin, Firaun kita omongin, gak jadi ghibah.
ada pemimpin zalim, ya apa namanya, pendosa, ya kita menceritakan itu agar kita tidak termasuk ya seperti punya dosa seperti yang dia perbuat. Nah itu di dalam Quran dijelasin tuh kan, Firaun, apalagi Qarun, ya banyak di Quran, ya itu buat apa? Bukan Allah lagi menggibah Firaun, tapi biar cerita bagaimana kisah Firaun itu biar jadi cerminan bahwa orang yang menolak dan orang yang durhaka kepada Allah tuh seperti itu. Begitu. Jadi gitu Pak Kadir. Ya. Nah, itu jadi dosanya berat. Maka kalau kita kita dikasih tahu aib orang lain atau kita tahu aib orang lain, cukup kita minta, ya Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih. Cukup doanya begitu. Nah, kita ngelihat nih aib orang lain. Wah Allah, tuh orang lagi berbuat dosa. Kita ngelihat pakai mata kita sendiri. Ya. Atau kita dengar dari orang yang apa? Yang menceritakan tentang aibnya orang itu. Nah, maka kita dianjurin berdoa begini. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalahu bihi. Bisa doanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, allazi afani, yang telah menyelamatkan aku, menyelamatkan saya, mimma btalahu, dari apa-apa yang telah diuji kepada orang itu. Orang itu siapa? Orang yang aibnya kita tak tahu. Cukup begitu. Jangan diomongin. Jangan diomongin. Sekarang saya tanya, kalau diomongin kira-kira manfaatnya apa? Ada nggak manfaatnya? Viral manfaatnya. Viral. Dulu ada satu riwayat, ada seseorang lagi berangkat ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuh orang selesai ziarah tertidur di Masjid Nabawi. Ada di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Itu ketiduran, ngimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dalam mimpinya kata Nabi, ya fulan, sepulang kau dari sini, sampaikan salam saya buat fulan bin fulan yang ada di kampung kamu. Ada tuh nama fulan bin fulan. Itu dalam mimpinya tuh. Pulang nih orang ceritanya. Udah, kalau di sono ceritanya panjangan. Pulang ceritanya Bang Kadir. Pulang ya ke kampung halamannya, dicari nama yang disebutkan Nabi dalam mimpinya. Ya. Akhirnya ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Bapak siapa? Saya fulan. Saya dari kampung anu. Ya. Kesini apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Bapak nih kesini mau ngapain? Saya mau silaturahmi. Ya, yang kedua mau tahu kamu ini siapa sih sebenarnya? Punya amalan apa? Kata ini yang ketamuan nih, saya nggak punya amalan apa-apa. Ya, saya nggak punya amal apa-apa. Emang kenapa?
saya baru pulang dari ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tertidur ngimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi bacain salam untuk engkau. Ditanya, apa sekali lagi ini, apa kebaikanmu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapin salam kepada engkau yang jauh di sono. Ya, Nabi di Madinah, kita nih di apa? Di Irak. Di Irak saat itu. Ya, Irak yang malam ngalahin Indonesia. Aduh. Ya. Itu saya enggak punya kebaikan apa-apa, cuman begini saya punya cerita. Kata nih orang nih, saya punya cerita. Saya nih istri saya dulu pas saya nikahin istri saya, ya, di malam pertama istri saya yang saya nikahin di malam pertama, Pak De. Tuh rada bangun kalau ngomongin malam pertama. Jadi di malam pertama istri saya itu pas setelah saya nikahin pagi harinya, saya malam pertama, di malam pertama istri saya itu ngelahirin. Jadi baru malam pertama nih bininya, nih istrinya udah lahir, udah punya anak. Dia nggak tahu nih. Istrinya lagi hamil, ternyata malam-malam lahir tengah malam. Waduh, bagaimana ini urusannya? Ini aib besar ini kalau orang tahu. Kalau orang tahu istri saya ya begini, ini istri saya bakal malu nih. Aibnya bakal kesebar kemana-mana, viral kalau hari itu ada TikTok. Ya. Iya. Akhirnya ini orang, ini akhirnya saya bergegas. Saya nggak mau istri saya punya aib ketahuan sama orang lain, dan saya juga nggak mau aib saya ketahuan sama orang lain. Akhirnya tuh anak setelah dilahir tengah malam dibawa ke masjid jami, ke masjid yang di situ kalau sholat subuh banyak orang. Ditaruh di masjid. Aku taruh tuh bayi itu di masjid sambil diintip dari kejauhan. Ya. Pas nanti pas tatkala udah mau dekat waktu subuh, orang mau sholat subuh, banyak orang pada datangan ke masjid. Itu yang ternyata bayinya apa ditemuin sama orang banyak tuh yang pada mau sholat subuh. Termasuk pas udah banyak orang, saya samperin. Ya Allah, ini siapa anak, siapa orang yang mau apa tega-teganya buang bayi. Ya udah, ini bayi saksikan sama semua. Ini bayi saya ambil, biar saya yang rawat. Oh, dia bawa pulang nih bayi. Padahal nih bayi anak istrinya. Biar apa? Biar aib istrinya nggak kebuka ke orang lain. Tuh Pak. Apa? Lah boleh. Kenapa? Cerita benar ini. Ada dalam kitabnya. Maksudnya boleh gimana? Nikahnya? Enggak apa-apa. Menutupi aib orang lain dengan cara berbohong. Enggak apa-apa. Ya, selamat. Ya, akhirnya diselamatin nih, dibawa ke rumah. Jadi yang terkabar kemana-mana, si Fulan yang kemarin baru nikah, ya dia nemu bayi, padahal itu anak dari istrinya. Tuh, sebab itu kata nih orang, ya mungkin itu kali ya. Oh kata nih yang mimpi, ya, ini benar. Ini penyebab engkau mendapatkan salam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Menutupi aib orang lain. Jadi kalau orang lain lagi ada viral nih di mana-mana, udah jangan diomongin. Kan ada tuh sekarang viral apa-apa aja banyak kan? Jangan. Saya juga banyak yang mancing-mancing mau ngomongin, enggak. Ya, jangan.
belum tentu ya. Kalaupun ia benar, ghibah jatuhnya. Kalau emang salah, fitnah ya. Begitu. Jadi dosanya gede, Pak. Lebih berat lagi kalau kata Habib Ali dulu begini. Lebih berat lagi kalau kita ngomongin dosa yang diperbuat orang lain, bisa jadi orang itu akan dihukum dengan dosa yang sama yang pernah dilakukan sama orang yang kita omongin. Naudzubillah. Jadi udah, makanya kita doanya tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma betalahu bihi. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah selamatkan saya dari apa yang telah engkau ujikan kepada orang itu. Begitu Pak, paham ora? Bisa ya? Kalau kita mau berdoanya pakai Arab begitu tadi, kalau pakai bahasa kita begitu, nggak apa-apa. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah selamatkan saya dari apa yang apa yang engkau berikan ujian kepada si fulan, kesalahan si fulan. Tuh, begitu. Ya. Itu dosanya berat, berat. Udah tuh selesai tuh cerita tadi itu. Udah ya? Hah? Udah selesai kan? Boleh itu berbohong begitu, boleh. Gak apa-apa. Lebih-lebih itu buat nutupin aib orang lain. Kayak kita ditanya, baik? Gak mau? Iya. Iya. Tapi dia tutupin tuh aibnya, sekalipun itu menyakitkan, emang menyakitkan. Tapi dia lebihnya itu, sekalipun keadaan dia menyakitkan, seolah-olah tadinya dia nggak tahu ini istrinya udah lagi hamil, tiba-tiba beranak di tengah malam, ya malam pertama lagi, ya menyakitkan kan. Tapi di saat dia menyakitkan, sakit buat dia nih. Tapi dia mau nutupin aib orang yang nyakitin dia. Tuh, yang beratnya berat ora? Berat. Wah, iya bisa jadi. Ya. Begitu. Ada itu kitabnya, nanti baca Pak Kadir ya. Jadi berat ya ghibah ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhin ya. Gitu. Itu. Anna rajula qad yazni wa yatubullah alaihi mana tadi. Wa Abu Ya'la, riwayat dari Abu Ya'la, atadruna arbar riba indallah. Atadruna, apakah kalian tahu arbar riba? Riba yang paling riba. Jadi riba di atas riba di sisi Allah. Qalu, menjawab para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, berkata Nabi, fa inna arbar riba, sesungguhnya riba, dosa riba yang lebih, dosa yang lebih berat daripada riba adalah istihlalu irdi mri'in muslimin, menghalalkan kehormatan seseorang muslim, ya. Artinya orang itu membuka aib kehormatan orang, ya, yang seharusnya ditutupi aibnya, sehingga gara-gara aib itu, ya, dia buka kepada orang, maka orang itu hilang hormatnya, hilang bukan wibawa, hilang kehormatannya, hilang iya begitu. Jadi gara-gara aibnya orang itu diomongin kepada orang lain, ini orang yang tadinya punya wibawa, punya orang ada naruh rasa hormat, jadi hilang rasa hormatnya. Nah, itu riba yang paling berat, artinya di atas dosanya, di atas dosa riba. Ya. Begitu. Langsung Nabi membacakan summa qara'a, lalu Nabi membaca walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat,
bi ghairi maktasabu, dengan apa yang tidak dia lakukan. Jadi menyebarkan berita yang membuat kehormatan orang lain itu hilang, ya, itu dikatakan arbar riba. Apa bukti, apa jenisnya? Jenis yang membuat kehormatan orang itu hilang adalah membuat berita yang itu berita yang tidak dilakukan oleh orang yang dibuat berita. Artinya nggak dilakuin sama tuh orang. Ya, dia bikin tuh berita. Kalau hari ini apa tuh? Hoax. Ya. Hoax gitu ya, hoax. Nah, faqad ihtamalu buhtanan. Maka orang itu telah menanggung buhtan. Buhtan itu kebohongan. Wa isman mubina, dan dosa yang berat, dosa yang jelas. Jadi dosa. Kalau ngomongin perkara yang tidak dilakukan oleh orang yang diomongin itu namanya buhtan, fitnah, ya, kebohongan. Kalau membicarakan atau ngomongin perbuatan orang yang memang perbuatan itu ada nyata dilakukan oleh orang itu namanya ghibah. Begitu ya, ghibah. Bagaimana kalau orang ada lagi ngomongin orang, kita dengerin aja nguping? Ada yang gitu? Enak gak nguping? Enak, nguping doang aja enak, bener? Nguping doang, diem aja sambil ngopi. Padahal dia lagi ngomongin orang, didengerin aja. Nggak ngikut komentar, nggak, diem aja. Ya, nggak ngikut komen, nggak. Dosa nggak itu? Dosa. Maka kalau ada orang lagi diomongin nih, kita lagi punya teman lagi ngomongin orang, kata Nabi, man ugtiba indahu akhuhul muslim, orang yang digibah sama saudara kita muslim. Ada orang lagi diomongin, alam yansurhu, lalu itu orang yang lagi ngomongin kita nggak tolongin. Maksudnya nggak kita tolongin, kita biarin. Ya, wa huwa yastati'u nasrah, padahal kita mampu buat negor orang itu. Ya, adzallahullahu fid dunya wal akhirah, kata Nabi, orang yang membiarkan orang lain itu menggibah saudaranya, ya, dia nggak tolongin, dia nggak berhentiin tuh gibahnya, ya, maka orang itu bakal diberikan kehinaan di dunia dan di akhirat. Naudzubillah, ya. Jadi jangan dibiarin kalau ada orang lagi gibah, udah stop ya, mendingan main gapleh. Iya, bukan gapleh beneran ya, gapleh hiburan, main jepitan, main coret-coretan, begitu. Ya, tapi giliran adzan bubar. Begitu. Ya. Tangguh Pak RT ya. Iya, Pak Deh, ya. Mendingan main catur. Udah, daripada ngomongin orang, udah stop. Udah ada yang berani tuh yang begitu. Maka nih kalau ntar bapak-bapak kalau lagi ngomongin orang ada yang stop, jangan marah ya yang nyetop. Siapa petugasnya kira? Petugas menyetop gibah. Pengadimin, Pak Deh ya. Stop Pak Deh. Udah, stop, dosanya gede begitu. Tuh tugasnya. Gede tuh pahalanya Pak Deh. Karena nyelamatin saudara kita, nih orang yang diberhentiin lagi gibah, tuh dia lagi diselamatin, lagi ditolong. Lagi ditolong karena apa? Karena dia mau terjerumus dalam dosa yang besar, ditolongin. Udah, weslah, jangan diomongin. Ya, belum tentu kita lebih baik dari orang itu, ya udah, bisa jadi kita lebih buruk dari orang yang kita omongin begitu. Maka kata Imam Hasan Basri, ya, kata Imam Hasan Basri dikatakan, ya, kata Imam Hasan Basri, kalau kita mau ngomongin orang, kalau kita mau buka aib orang, ya, fadhkur uyubak, ceritain dulu aib kita. Nah, kira-kira ada yang nggak mau? Ini kita mau ngomongin orang nih. Terus kata Imam Hasan Basri, ya,
Idza aradta an tadhkura uyuba sahibak, apabila engkau pengen menceritakan aib sahabatmu, fadhkur uyubak, ceritain dulu ya aib diri kita sendiri. Nah, kira-kira kalau aib kita diceritain nih gua nih dosa nih begini. Oh nih aib begini diceritain nih. Kira-kira keburu nggak ngomongin keburukan orang? Enggak. Aib sendiri bisa jadi diceritain lebih banyak daripada aib orang yang kita ngomongin. Begitu ya. Jadi itu aja ya Pak, dikit dah bab gibah ya, mudah-mudahan kita dijauhin ya. Dosa gibah itu berat ya, lisan kita mudah-mudahan diselamatkan dari dosa-dosa ghibah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya mengundang, alhamdulillah sebelumnya saya ucapin terima kasih, tadi udah saya terima partisipasi dari bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Nurul Fattah ya, Nurul Fattah dalam acara peringatan Maulid di Masjid Baitur Rahman di rumah saya. Ya, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlimpah. Yang kedua saya ngundang, jangan ngasih doang nggak pada datang ya. Besok malam Rebo Pak Kadir tolong digiring Pak De, izin wes ya siap, berarti dilimpahin ke siapa nih tugas giring? Kadir ya, acara insya Allah nggak sampai malam, kita 8:30 udah mulai baca maulid ya, jam 9:30 ceramah, jam 10 insya Allah lebih dikit lah ya, jam 10 lebih dikit selesai ya. Jadi jangan lama-lama, lagian besoknya juga ada yang pada kerja ya. Insyaallah mohon kehadirannya ya Bapak-bapak. Pak Ridho tunggu hadir ya. Alhamdulillah kambing ada 5, yang kabur 5 ya. Itu alhamdulillah ada tuh 5, boleh maksain. Jadi dulu cerita dah. Nanti di-cut ya Pak Kadir ya.